Selama ini dia masih ikut aku. Vina ini masih ikut kamu? Masih. Ya aku lihat. Sekarang ada Vina nggak sini? Ada. Di mana? Di samping sini. Aduh, jadi merinding gue. Terus suka ngasih rasa sedih, rasa kalau sakit ini gitu. Dia mau aku bantu buat itu ngusut aku aja gitu. Dia aja yang turun tangan untuk bongkar semuanya. Dia tapi tidak- pakai badan aku. Kalau kamu bisa berkomunikasi sama dia nih, misalnya nih bener nih, Peggy Setiawan yang ditangkap sekarang itu pelakunya bukan? Bilangnya kalau ngelihat si Peggy tuh rasanya mau nangis, kasihan. Beberapa hari ini udah dapat 3 hari kalau nggak salah. Iya. Dia nangis itu, dia bilang yang bisa ungkap semuanya ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Uya di LBU Lembaga Bantuan Uya. Kali ini ada Andi Malinda Putri Utami. Adalah Linda yang namanya juga ikut terseret ya dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Sampai kemarin ada DPO yang dihilangkan polisi, Andi Dani. Dikait-kaitkan juga. Orang bilang katanya jangan-jangan Andinya nih Andi Malinda, bener gak sih kamu? Enggak dong. Hah? Yakin? Di situ yakin, di situ kan sudah tertera bahwa Andinya itu kan Laki-laki, laki-laki. betul. Oke. Hah? Punya apa tuh? HP Oppo. Hah? Kok bunyi sih? Iya. Oke. Nah, Linda, Ya. kamu kan menjadi kunci ya, di mana kasus ini akhirnya viral dan juga kejadian kamu kesurupan pada saat itu. Ya. Kesurupan, katanya kesurupan arwah almarhum Vina. Ya. Di mana kesurupan itu bilangnya adalah pelakunya adalah anak polisi gitu ya. Terus salah satu namanya Peggy. Egy. Dia tidak kecelakaan. Katanya dia dilakukan ini itu. Ada yang lagi dari belakang, motornya jatuh, terus Dedek pingsan, bangun-bangun mata Dedek ditutup, terus Dedek lagi di tambah. Berapa orang yang nganuin Dede tuh? 12 orang. Tangan Dede dipakai balok gede. Di tangan Vina patah. Bukan diset pakai motor, di tangan Vina. Dede kepalanya kenapa? Diapain Dede kepalanya? Tadinya dibentuk Dibantuin kemana? ke motor, terus ke aspal. Itu salah satunya. Ada yang suka sama Vina, temen Egy itu salah satunya, namanya Egy. Satu tongkrongan gitu mbak sama Egy. Terus Vinanya ngerudahin, dia aja dendam kayaknya mbak. Kabur ke Jakarta 2 orang. Yang kabur ke Jakarta jangan lupa mbak, itu otaknya mbak itu. Karena itu anaknya polisi mbak. Sebetulnya pertanyaan saya, kamu dengan Vina itu kenalnya seperti apa sih? Kenal dari tempat tongkrongan aja. Tidak sedekat seperti dikatakan sahabat kayak gitu. Ketemu juga sekitar 3-4 kalian. Pernah ketemu 3-4 kali? Iya. Dia pacar Eki gitu? Iya. Oke, kamu temannya Eki? Temennya Eki. Iya. Iya. Ketemu, seperti apa Vina menurut kamu orang itu? 3-4 kali ketemu itu? Dia tuh nggak suka gabung ke aku gitu. Dia tuh kalau nongkrong ya sama anak-anak dan Eki aja gitu di tempat anak-anak nongkrong. Kalau aku kan kalau biasa di tongkrongan, aku tuh duduknya di street foodnya, di tempat makan gitu. Kalau dia enggak, dia paling ke street food yang tempat aku makan tuh kalau beli minum seperti itu. Kalau udah beli minum ya dia balik lagi ke tempat tongkrongan itu. Jadi tidak terlalu kenal. Tidak dengan terlalu kenal. Vina, tapi pernah 3-4 kali ketemu. Iya. Pertanyaannya, saya nanya langsung to the point nih. Iya. Itu kesurupan beneran apa settingan sih? Betulan. Kakaknya juga kan sudah klarifikasi bahwa seperti Soalnya kan dia bilang katanya ini drama bohong-bohongan nih. Apalagi kalau sekarang Uya nih udah masuk sini, wah dia pasti settingan. Iya, settingan. Ya. Orang Uya Suka digoreng emang gitu ya. Ya ya. nggak apa-apa, tapi namanya netizen kan biar Iya, wajar. terserah mau versinya Iya. apa. Makanya tapi saya nanya gitu kan. Kenapa menurut kamu kalau emang kamu masuk, kalau emang kamu kerasukan arwahnya Vina gitu ya, kenapa kamu gitu?
kebetulan om aku deket sama keluarga almarhum Vina, terutama sama kakaknya ya. Kenal deket sama kakaknya. Oke, kenal dekat. Iya. Oke, kamu kalau waktu kesurupan itu kamu ngerasa nggak sih itu apa rasanya apa sih? Yang kamu ingat apa? Setelahnya atau pas kesurupannya atau sebelumnya gitu? Waktu sebelum kesurupan itu tuh kayak pengen nangis saat ini. Kayak pengen nangis banget. Terus di sini udah dingin, di sini dingin, panas dingin gitu loh. Tangan, kaki, telapak itu udah panas dingin. Sudah nggak sadar. Bangun-bangun. Itu nggak ingat tuh waktu Nggak kesurupan ingat, ya? nggak Iya. ingat. Bangun-bangun, udah ditontonin begini, terus badan udah biru, sakit. Kerasupan Pina itu bukan pertama kali aku kerasupan. Sebelumnya tuh aku pernah kerasupan orang Kerasupan lain. Apa katanya apa? Pernah kerasupan selain Pina? Pernah kerasupan ini, tetangga sebelah itu kan punya teman sahabat. Terus sahabat itu tuh meninggal kecelakaan di bypass Tama, di bypass. Itu masuknya ke aku. Terus Apa minta bilang apa tuh? Bilang apa waktu itu? Oh, ketemu sama ibunya karena dia anak satu-satunya itu kan meninggalnya kalau nggak salah itu tersambar truk. Kebetulan kejadian pertama Linda kemasukan itu anak SMA 7 kalau nggak salah, di anak SMA 7 Kecelakaan di Pemuda. kecelakaan di Pemuda. Dan kita nggak tahu tuh Nggak kenal, kejadiannya, nggak kenal cuma sama kita sekali. lewat doang waktu pas mau daftar. Oke, dia bilangnya apa kesurupannya waktu itu? Ya bilangnya mau ketemu mamahnya, cuma kan kita kan nggak kenal dan orang kan Iya. semua percaya begitu jadi kita ya sudah. Tapi ternyata kenal sama sebelah. Ya Teman satu sekolah sama tetangga Iya. sebelah. Tapi gue juga nggak tahu ya. Gue kalau bisa dibilang dulu soal kesurupan tuh percaya nggak percaya gitu. Iya, iya. Tapi gue pernah ngelihat orang kesurupan pernah 2 kali. Terus tetangga gue juga pernah dulu ada kesurupan anak temennya yang kecelakaan juga, tapi bapak ibunya tuh beda agama. Terus katanya dia kedinginan minta selimut, ditanya agamanya apa. Itu juga ada gitu. Tapi walaupun secara logika gue masih belum nerima kesurupan tuh bener apa enggak sih gitu. Iya, iya. Tapi di depan mata gue lihat ya pernah juga gitu loh. Tapi nggak apa-apa, kita coba bahas ya. Iya. Selain itu pernah kesurupan apa lagi? Pernah. yang di depan transmat itu Anak pesantren. pulang dari pondok. Anak pesantren Iya. itu Gitu dadanya. Ibunya mau pulang, ibunya itu kan mau mau jemput anaknya tuh. ya. Ceritanya itu mau jemput anaknya yang mondok itu. Nah anaknya itu nungguin ibunya itu di depan Transmat itu. CSB. Lagi nungguin ibunya, ada yang kan meninggal di situ. Nah dia kesurupan arwahnya. Masuk lagi. Bilang apa katanya waktu itu? Ya nangis Mau dia ketemu tuh, ibunya. katanya bilang ke ibunya udah jangan sedih, saya di sana itu udah tenang, udah enak katanya, karena kan oh ya udah saya kan jadi komunikasi lah sama oh iya karena kamu mungkin penghafal Quran, karena kamu anak pondok. Iya. Ya udah cuma ya udah saya al-fatihain aja ya gitu ini itu aja. Jadi bisa dibilang kamu spesialis kesurupan korban-korban pembunuhan gitu. Mungkin. Apalagi yang pernah? Pernah abis beli krim muka sama tante, terus lewat dari Lawang Gada apa? Ada di sini namanya Lawang Gada. Kesurupan apa? Enggak, itu kesurupan enggak. SPG krimnya enggak. Gimana? Oh, iya, Itu Pak. enggak, kebetulan itu enggak kesurupan. Aku ngelihat suatu kejadian Iya. yang ternyata kejadiannya itu udah 3-4 tahun yang lalu Apa yang terjadinya. Waktu pas sama tante pengen nikung ke perujakan itu, aku ngelihat ada 2 orang naik motor ngelewatin motor aku bawa samurai panjang. Itu siang bolong. Terus tiba-tiba dia kepala orang di depan apotek Kayas. Itu kamu lihat. Iya, aku Ternyata, teriak-teriak. Aku gitu teriak-teriak. Tante kamu nggak lihat? Nggak lihat, sampai tante berhenti di pinggir jalan. Maksudnya karena akunya kan nangis-nangis, sampai orang-orang juga nyamperin, kenapa Bu gitu. Terus aku bilang, itu ada di kepalanya gitu. Jadi orang-orang yang berhenti itu kan ke apotek itu tuh ngelihat nggak ada. Ternyata tidak ada. Terus aku pulang ke sini ke rumah, ada salah satu tetangga di sini yang kebetulan katanya saudaranya juga jadi tukang parkir di apotek Kayas itu. Karena dia takut barangkali yang jadi korban itu saudaranya, jadi dia ke sana kan untuk nyari tahu. Dia cari tahu. Emang kamu ternyata cerita apa rumah? Iya cerita, karena aku Iya. masih gemeter kan. Iya. Ternyata itu tuh emang ada kejadian tukang parkir di Baca katanya, tapi kejadian udah lama 3-4 tahun yang Di lalu. situ? Di situ betul, tukang parkir yang di Baca. Oh, bener kan, bukan lagi halu Enggak, kan ada tetangganya orang- mungkin masih hidup di sini, Om Richard. Iya. Nanti coba cari Om Richard, Cari Om Iya, Richard iya, sih. iya. Oke, tapi gitu, pernah apa lagi? Apalagi sih mah banyak Ya sering. dia kalau lihat-lihat yang begitu, yang maksudnya yang wujudnya maaf ya Om, kalau kata kita orang Jawa sih kayak kuntilanak atau sering malah sering diajak ngobrol gitu, komunikasi. Kayak cintaku ya waktu kecil ya? Iya. Nah, itu sejak kapan ya begitu Ibu, menurut Ibu sebagai ibunya? Kalau kejadiannya yang semakin sering itu pas itu yang anak SMA yang itu yang habis. Yang ketabrak. Umur berapa dia?
mau masuk Mau SMA. masuk SMA itu. Berarti dia bisa dibilang dia indigo nggak sih kayak gini nggak sih nggak ya? Kalau Kayak indigo, Tigor tuh kan dia Manis badan kalau kata orang Jawa gitu. manis kalau banget. indigo kan biasanya bawaannya kan dari lahir. Ya. Kalau aku enggak ya. Tapi nggak tahu juga Manis nggak badan sih dia tuh apa sih kata orang Jawa sih cepet kalau ada teman apa yang itu tuh cepet masuk Oke, gitu. oke. Jadi untuk Oke. mediasi aja gitu badannya. Oke. Intinya itu pertama kali kesurupan kan? Iya lagi yang SMP Nah, 11. enggak waktu yang Vina itu pertama kali kesurupan itu. Udah Katanya keluar. kan ada yang setelah 40 hari kan ada kesurupan lagi kan? Oh iya, lagi Iya. yang video itu pertama, Iya. terus pernah kerasupan lagi setelah 40 hari tak? Iya, Iya. soal kata ibunya Vina, dia ngelihat yang kedua ya. Iya, iya. Itu kesurupan. yang ada ibunya Vina ketiga itu minta ketemu ibunya. Oh, Minta ketemu nggak ibu. tahu aku Masih yang lupa minta sih. rambut sambungnya dilepas itu Oke, oke yang kemana? Yang kedua? yang minta rambut sambungnya dilepas. Kedua, Vina bilang minta rambut sambungnya dilepas. Emang Vina pakai rambut sambung? Ya, Aku nggak tahu. Nggak tahu ya. Oh. Dia kan tahun pas diceritain kalau habis Coba. Iya, kalau ada otopsi kan katanya benar. Oh, dia bilang dia kedua tuh minta rambut sambung dilepas. Oke, Sama kalau behel, ya. behel dilepas. Oke, yang pertama apa? Jadi kalau pertama kesurupan pertama Viral. ngungkapin siapa pelakunya. Ada Egi, ada anak polisi pelakunya. Meninggalnya itu karena bukan kecelakaan gitu ngasih tahu Oke. tuanya Kedua minta lepas behel sama rambut sambung. Ketiga Minta ketemu mamahnya. minta ketemu mamahnya. Oke. kebetulan mamanya itu baru pulang Dari luar tuh. luar ya Malaysia, ya Padahal ya. keluarganya tuh belum pada tahu ya kayak Iya, tadi ibunya cerita, Nah, pulang tuh nggak tahu. Rahasia, tapi Vina Cuma tahu. almarhum tuh masuk ke dia. Bilang minta ketemu mamanya Nah ini omnya langsung disambungin lah ke tante kakaknya. ke kakaknya. Nah ini adik kamu masuk lagi ke badan keponakan saya, kata adik saya itu kan teman dekat sama kakaknya. Akhirnya loh kok mau sih ibu saya pulang, kata kakaknya. Oke. Nah, kalau kamu kesurupan atau anak ibu kesurupan, suaranya tuh suara dia apa suara orang lain? Ya waktu awal itu saya anak saya sering begitu ya om, jadi saya ikut sensitif gitu. Iya. Jadi, kalau tingkah dia udah mulai beda itu saya lihat om, wah ini udah bukan anak saya nih, langsung saya pegang, langsung saya tanya kamu ini ya gitu, ternyata benar. Iya, jangan kesurupan di sini ya. Saya ngeri. Oke, pertanyaannya, tapi ada orang yang meragukan kesurupan kamu yang baru berapa minggu yang lalu gitu. Dibilang nih bohongan nih, kesurupan katanya masa begitu gitu. Bener nggak itu? Terakhir kesurupan beneran itu? Kesurupan beneran. Beneran. Tadinya juga memang makanya ditanya kenapa bisa tahu jejak backpacker katanya gitu. Selama ini dia masih ikut aku. Masih ngikut aku. Vina ini masih ikut kamu? Masih sampai saat Apa ini. yang membuat kamu yakin Vina masih ikut kamu? Ya aku lihat Lihat apa? dia. Aduh, jadi merinding gue. Terus suka ngasih rasa sedih, rasa kalau sakit ini gitu. Menampakkan diri itu perasaan feeling apa di depan kamu ngeliat Vina? Ngeliat dia. Apa? Penampakannya apa? Ya udah beda. Aku takut salah ngomong. Enggak apa-apa, yang kamu lihat aja nggak apa? Ya lagi awal-awal mah wujudnya masih bagus. Cuma yang sekarang udah beda wujudnya. Akunya juga udah takut ngelihatnya. Jadi kadang aku suka bilang kayak jangan ngewujudin ya, kalau pengen itu ngasih suara aja atau apa ya, ngasih rasa gitu kalau kamu ada gitu. Oke. Jadi kamu ngerasa Vina masih ngikutin kamu sekarang? Masih. Berarti ada apa kira-kira? Dia mau aku Apa? Coba ngomong aja ngomong. dia mau aku bantu buat itu ngusut aku aja gitu, dia aja yang turun tangan untuk bongkar semuanya gitu. Kenapa dia tapi tidak- pakai badan aku. Dia tidak percaya sama orang-orang yang sekarang menegakkan keadilan? Aku nggak tahu, tapi aku udah coba komunikasi sama Vina. Aku bilang Gimana tuh cara komunikasinya tuh? ya aku ngomong Sekarang ada Vina nggak sini? ada Di mana? di samping sini Di samping sana? ya. Kayak apa dia? Dia tuh sebenarnya nggak setuju kalau aku up ke media karena dia takut nyawa akunya juga Iya. keancam gitu. Iya. Sementara sekarang siapa yang bisa kita percaya? Saya aja bingung.
Saya aja mencoba masuk ke kasus ini, saya aja jadi nggak dipercaya. Ya. Saya bingung. Ya. Ini yang ngeri banget, makanya aku usaha buat ke dia. Oke, kalau kamu bisa berdialog sama dia, menurut dia kira-kira ada tokoh-tokoh orang-orang besar apa yang di balik kasus ini? Enggak tahu. Jangan nggak, tahu apa pura-pura nggak tahu nih? Atau kamu takut ngomongnya? Kamu ngomong aja. Enggak sih, dia enggak nyebut gitu. Intinya dia pun tidak tahu pelaku. Kalau kamu bisa berkomunikasi sama dia nih, misalnya nih bener nih, Peggy Setiawan yang ditangkap sekarang itu pelakunya bukan? Itu udah aku kasih tahu ke kuasa hukum keluarga Vina. Apa katanya? Ya pokoknya udah aku kasih tahu ke kuasa hukum. Bukan pelakunya menurut Vina. Waktu kerasukan itu, Mas. Waktu kerasukan bilangnya apa mah? Kasihan. Kasihan. Kasihan sama Peggy yang sekarang. Kasihan nggak bilang. Oh, kasihan Bukan doang. bilang pelaku apa bukan, enggak ya. Iya. Bilangnya kalau ngelihat si Peggy tuh rasanya mau nangis, kasihan. Kata Vina. Pada saat aku kerasukan kan. Kita baru dapat informasi tadi dari keluarganya Vina, katanya Vina itu sempat menangis sebelum kejadian, beberapa saat sebelum kejadian, karena perutnya dipukul oleh mantan pacarnya Eki. Mantan pacarnya Eki. Iya. Pernah tahu nggak siapa mantan pacarnya Eki? Sama Eki juga nggak deket. Nggak dekat. Cuma tahu dia anak XTC, satu Hmm. tongkrongan seperti itu. Nanti kalau misalnya benar kamu bisa ngomong sama Vina, kamu tanyain ya. Dia tuh maunya tuh aku bantu, tapi dia mau pakai badan aku. Cuma aku nggak mau. iya. Kata aku, kamu tahu kan, dengan aku kerasukan aja aku sudah terseret yang sampai segininya, apalagi pengen pakai badan aku. So, kamu boleh nanya, karena gue boleh nanya ya, karena Ya, gue sendiri pribadi masih nggak percaya. nggak percaya Iya, gitu. Tapi iya, gue tetap mau nanya iya, gitu nggak kan. apa-apa, iya. Ya, tapi gue menghargai lo juga gitu kan. Iya, iya. Gue tidak bukan orang yang menjudge lo pembohong. Iya, Lo nggak iya. benar, gue bukan Iya. orang begitu. Gue bukan netizen yang model gitu juga. Iya. Semua dianggap di otaknya dia yang nggak sesuai dengan keinginan dia, bilang bohong aja. Gitu kan, banyak orang-orang picik seperti itu. Iya, Kalau gue iya. nggak, gue tetap, gue nggak percaya. Iya. Tapi gue menghargai lo. Menghargai, iya. Gue Iya. berusaha untuk percaya. Gitu. Iya. Nah, pertanyaannya lagi, waktu malam kejadian keluarga Vina memberi kesaksian bahwa dia dijemput oleh 2 orang wanita, naik motor bonceng 3, yang satu kurus, satu agak gemuk. Kamu ada di situ apa enggak? Kan kakaknya Vina udah ngelihat muka aku. Tapi Sama enggak, saya nanya sama kamu jemput Vina nggak pada saat itu? Tidak. Enggak. Sama sekali bukan Sama kamu yang jemput sekali itu. bukan. Bukan ya? Iya. Berani bersumpah nih. Berani bersumpah. Oke. Aku kan selalu bilang gini, di setiap titik itu kan pasti ada yang namanya CCTV ya. Seperti Iya. kayak keluarga Vina juga Iya. pernah berstatement bahwa aku kan pernah main ke rumah Bapak Iya. berapa kali. Silahkan buka CCTV Iya. orang yang ada di situ, bener tidak? Ini masalahnya CCTV-nya kan kesana. sekarang nggak kebuka semua ya. Iya. Silahkan, Oke. maksud aku, Iya, aku iya, berani iya. gitu. Iya, oke, Apapun oke, itu oke. aku Nah, berani. Saya menghargai orang yang berkata jujur gitu ya. Iya. Dan berani ngomong gitu. Tapi kamu tahu nggak kira-kira 2 orang wanita tuh siapa? Yang satu agak kurus, satu agak gemuk. Nggak tahu. Yang jemput dia, karena itu kunci juga loh. Sebelum ketemu Eki kan dia dijemput sama 2 wanita itu. Iya, nggak tahu. Bonceng 3. Teman-teman Vina siapa juga aku nggak tahu, karena kan aku tidak deket gitu. Oke. Iya. Jadi, nah di kesurupan kamu yang terakhir itu yang keluarga, yang orang banyak yang nggak percaya, disebutlah nama Mel-Mel ya katanya. Apa katanya tuh? Mel-Mel itu apa sih? Nama orang, Cewek cowok tuh Mel-Mel? cowok. Itu kan di medsos kan suara dia kan ngatain. Kan Mel-Mel bilang dia ada di TKP malam itu bersama Eki dan Vina, dan dia bersama Linda, bilangnya gitu. Digoreng sama netizen kan katanya Linda aku yang kesurupan. Iya. Setelah diklarifikasi lagi, Mel-Mel yang ditelepon lagi sama jejak backpacker, ternyata kan bukan Linda yang diposting sama Bang Hotman Paris, yang notabene yang di Hotman Paris itu kan Linda aku. Linda kamu, ya. Mel-Mel kan sudah bilang bukan Linda aku, sampai Mel-Mel bilang kalau itu memang bener Linda, kasih data dia ke saya, karena saya yakin itu bukan Linda. Oke. Kata Mel-Mel kan seperti itu, berarti harusnya sudah clear bahwa memang bukan aku Bukan kamu, loh. iya, Iya. Dia lagi Tapi pula kan- kalau kita bicara Andi kan, Andinya udah jelas DPO-nya laki-laki ya. Iya, Iya, polisi sudah merilis bahwa DPO-nya laki-laki. Aku kan perempuan. Iya. Bapak aku juga namanya Andi, kakek Iya. aku Andi, depannya Andi Yusuf dan Andi Ibrahim. Andi perempuan juga ada ya kan, nama artis Andi perempuan Iya, juga Andi ada. Soraya. Iya. Masa pengen dituduh juga, Miriam. jangan-jangan Andi Soraya gitu, Iya. jangan-jangan Andi ini itu. Kayak, Luar negeri ada Andi Garcia. Iya kan? iya. Sampai ada netizen yang bilang, kok Linda mentalnya kuat banget. Ya kuat, selama aku tidak bersalah, apa yang aku takutin. Iya, benar-benar. Tapi kan sekarang kemana-mana ya. Ada yang Iya. menyalahkan kamu, ada yang menyalahkan ex anak bupati, Iya. ada yang menyalahkan Peggy Cianjur, ada yang menyalahkan Peggy
apa bertindik kemana? Piercing. Piercing. Sekarang gue ikut disalahin katanya gue dibayar sama bupati. Iya, omnya udah kaya. Bos, duit gue lebih banyak dari bupati, mana pernah gue bisa dibayar. Pengacara korban aja baru pertama kali di Indonesia dibully sama netizen. Netizen tuh gini, kalau dia melihat apa yang dia lihat tidak sesuai dengan Tidak apa sesuai. yang dia otak dia, Nah. dia hujat aja nih orang gitu. Iya, kayak Iya. tim 911 juga itu kan Iya. pengacara korban tuh ini loh apa? Oh ya, Putri Maya Rumantir dibilang katanya dia Linda, ada tai lalatnya. Kalian tuh dosa banget. Gak apa-apa, Mas Biarin, Uya, nggak apa-apa. aku yang tahu Mbak Putri itu pengacara tidak dibayar sepeser pun sama aku ataupun Ya, gua keluarga kenal dia, Vina. gua kenal dia juga. Terus dia karena pengen kasus ini terang benderang, dia tuh puasa. Kalau kata orang Jawanya tirakat gitu loh. Iya. Puasa, tahajud, sholat, bener-bener saking pengen ini kasus tuh kebuka gitu terang benderang. Dan pernah didatengin loh, tanya Mbak Putri, lagi aku di apartemen digoda mulu sama Vina, pintu kamar brok kayak gitu, karena memang aku suara nangis. Oh gitu ya. Karena memang aku bilang, Dek, ke Vina kalau pengen apa ke lawyer kayak gitu, kasih petunjuknya ke Iya, mereka. Kalau iya. ke aku siapa orang yang percaya sama aku? Iya, iya. Sudah ke orang-orang yang berkepentingan aja gitu. Nggak bisa semua orang bisa. Nggak bisa Nah, semua kita orang ti- dimasukin. Dan kita juga tidak bisa menyenangkan semua orang gitu kan. Iya. Ya, kalau gue mau menyenangkan netizen ya gue ikutin aja alur netizen main drama ya kan. Kita kan, kalau gue kan sekarang apa yang gue ungkap gue mengikuti fakta persidangan. Gue wawancara orang sesuai dengan jawabannya, udah jawabannya itu. Kan gue tidak bisa memaksakan Iya, masa mau dipaksa, ya, jawabannya ya. sesuai dengan gue apa lu pada ya kan. Terus kemarin lagi dibilang, Uya kenapa hipnotisnya siapa namanya itu? Rama nggak diedani, nggak ditayangin, orang dia belum hipnotis. Lo kalau nonton full tayangannya, lo nonton di akhir. Nanti kalau gue ketemu ibunya, berani nggak dihipnotis? Baru ngomong berani, belum dihipnotis, bos. Katanya gue nggak menayangkan hipnotisnya gitu kan. Karena dibayar. Wah, duit gue udah banyak, maaf. Anaknya jadi luar negeri. Aduh. Orang kalau ngelihat Uya-Kuya dari dulu kita kasus Ferdi Sambo, kasus kejaksaan, kasus oknum ya, Iya. kasus taspen segala macam. Ya kalau gue udah dibayar gue udah stop itu kasus, tapi sampai bisa terungkap kan gue tandanya maju terus walaupun itu mengancam gue juga ya kan. Gue mah tenang konsisten bos, Uya-Kuya bos. Suami aku dibilang Oh, kamu udah Andi, nikah ya? iya. Sebelum suami aku go public mukanya kan aku dituduhnya menikah dengan Andi, menikah dengan Peggy, Egy dan lain-lain. Sampai akhirnya pada saat ke Polres, aku bawa suami aku. Aku juga, udah kamu buka masker aja biar publik tahu loh. Aku tuh bukan sama Andi, bukan sama Peggy, ini loh suami aku. Digoreng lagi segitu suami aku udah keluar. Ini mah akan digoreng terus. Bilangnya- gue kesini pun nanti akan ada digoreng. Iya, iya, pasti. iya. Iya, dan gue juga nggak memihak lo kok. Iya, iya. Bukan alma lu juga baru ya. Iya, iya. Tadi besok Betul. Uya dibayar sama Linda. Ya ampun, Linda aja nggak punya duit. Nggak mungkin. Oke, Nggak nggak apa-apa mungkin. gini. Tapi kamu udah dimintain keterangan sama polisi, Wan? Udah BAP. Apa dia mintain keterangan? Cuma perihal biodata, kenal nggak sama almarhum seperti itu. Soal kesurupan ditanya sama polisi. Ditanya. Apa jawaban kamu? Ya aku nggak tahu. Namanya orang kesurupan kan tidak sadar. Iya. Seperti itu. Berapa lama di BAP sama polisi, Wan? 5 jam apa 3 jam? 3-4 jam katanya. 3-4 jam. Udah nggak dipanggil lagi ke polisi? Udah enggak? Oke. Dan feeling kamu Peggy yang sekarang ditangkap juga bukan pelakunya? Bukan feeling kamu? Nggak tahu. Kalau kata Vina, kasihan. Kasihan ngeliat dia. Oke. Seperti itu kalau aku pribadi sih nggak tahu dan memang nggak mau ikut-ikutan. Oke, kalau kata Vina, kamu bisa ngomong sama Vina. Kan ada 3 Peggy nih. Peggy yang ditangkap, Peggy Cianjur, sama Peggy yang antingnya bolong. Kira-kira menurut Vina tiga-tiganya ada nggak itu Peggy? Itu Egy? Nggak tahu. Nggak tahu. Kalau ketemu tanya lagi ya. Aku udah bilang aku udah nggak mau komunikasi, aku udah nggak pengen ikut campur. Nggak, aku nggak pengen campur. Ini kalau Vina ada di sini, pindah aja tuh ngomong sama Adre. Kalau bisa mas. Dre, iya. Sebenarnya dia juga sering datengin ke pihak keluarga, cuma kan tidak bisa dimasukin. Iya, karena nggak semua orang punya Jadi sensitivitas, palingan ya. keluarga cuma mencium bebauan atau Feeling ngerasa. merinding, ya lebih seperti itu. Sebenarnya dia juga Iya. berusaha untuk coba masuk ke keluarganya, karena aku selalu bilang coba dia masuk ke saudara kamu atau ke pengacara atau ke tersangkanya. Dia aku juga bilang kayak gitu, jangan ke aku terus sampai aku tuh marah kayak cukup gitu. Oke. Aku tuh sekarang sudah punya keluarga kayak gitu. Aku tuh capek. Kalau orang bilang mental kamu kuat banget, ya sebenarnya nggak kuat. Cuma ya buat apa gitu? Aku tangisin tuh aku nggak bersalah. Mau sampai kapanpun juga aku pasti bakalan terbukti nggak bersalah. Pertanyaan saya, selain kerasukan arwah Vina akhir-akhir ini pernah nggak kamu dalam setahun terakhir deh
Rasukan arwah lain setahun terakhir, 2 tahun terakhir deh. Oh enggak, palingan ngelihat gitu Lihat aja. apa ya kamu lihat? Ya kayak misalnya orang yang mau meninggal, ini gak usah jauh-jauh, kakek ini suaminya nenek, kakek aku pengen meninggal itu datang ke aku dulu ya mah. Posisi aku lagi hamil gede tuh, lagi hamil anak, datang ke ini jendela, bilang gini, Lin, masih punya keranda nggak gitu. Itu posisinya malam Jumat, terus hari apanya kakek udah meninggal? Rabu apa Selasa gitu, aku lupa pokoknya. Berapa hari kemudian dia ternyata meninggal. Oke, jadi itu terakhir akhir ini ya. Iya, terus kakak ipar pengen meninggal, datang dulu. Ada suara bebek, mek. Terus aku bilang, aduh kok feeling aku nggak enak ya, aku bilang kayak gitu, aku nggak bisa tidur malam itu. Tapi akhirnya bisa tidur tuh subuh jam 4 apa jam 5, nggak tahu ya jam 6 dikabarin sama keluarganya mertua, katanya kakak ipar aku meninggal. Oke. Gitu. Banyak terus papi sebelum meninggal juga datang. Aku ngelihat di dekat kulkas rumah aku bilang kok ada papi gitu. Padahal orangnya masih hidup loh. Iya. Aku bilang kok ada papi. Aku cuma sampein ke keluarga doang, iya aku ngeliat papi gitu. Terus udah kata nenek aku, kamu mungkin kurang istirahat gitu. Iya. Dapat berapa hari dia meninggal? Eki nggak pernah masuk ke kamu? Enggak. Justru aku nggak pernah lihat. Aku juga aneh. Aku tanya kok ke Vina, kenapa kok Eki tenang ya gitu. Tenang setenang itu. Aku pun nggak pernah dengar ada yang kerasukan Ekika atau ada yang ngelihat Ekika. Aku ngomong ke kamu, kenapa cuma kamu doang sih yang maksudnya taruhlah bahasa itunya gentayangan seperti itu ya. Oke, pertanyaan saya, kalau Vina ada di sebelah, kira-kira dia suka nggak ada kita di sini? Enggak, dia nggak suka aku di up. Oh, nggak suka ya? Karena dia juga kan ngerti bahaya buat aku. Oke. Cuma Tapi ya kita nggak ada gimana? maksud apa-apa ya, kita cuma pengen membantu aja. Gitu. Ya aku pun memang, aku bilang ke dia, aku pun harus bersih nama baik aku loh. Aku nggak bisa ngikutin kamu terus loh. Aku harus bersih nama aku. Intinya adalah kasus ini sampai sekarang masih belum ada kejelasan. Dan ada lagi 7 tersangka ya, yang sekarang masih di penjara dan ada Saka Tatal yang udah keluar. Vina sempat memberikan sinyal-sinyal nggak sama kamu tentang orang-orang ini? Enggak sih. Enggak. Menurut Vina kira-kira orang-orang itu bersalah nggak? Nggak tahu. Hah? Kamu nggak coba nanya? Kan ini lagi sekarang hangat ya. Ya aku udah sampaikan ke kuasa hukum ya. Pada saat kerasupan itu sudah dijabarkan karena kebetulan kan Mbak Putrinya juga bertanya, interaksi seperti itu. Oke, ada apa katanya tentang 7 orang terdakwa? Bicara itu pas kebetulan waktu kerasupan itu kan ada lagi lihat stasiun TV beritanya kan Peggy. Mana Peggy kalau itu katanya itu kan dia cuma jawab terima kasih. Kasihan pas lihat Peggy ya. Tapi ke Saka Tatal yang lain-lain nggak ngasih komentar dia. Enggak ya. Oke, ini ada artikel menelisik keterlibatan Linda di kasus Vina Cirebon. Diduga ada di lokasi pembunuhan Eki dan Vina katanya. Terus pengakuan Linda kena bully soal kesurupan usai Vina Cirebon meninggal. Ada lagi nih, misteri keberadaan Linda saat kasus Vina Cirebon. Mel katanya, yang kamu sebutkan di kesurupan, ngaku lihat CCTV, katanya celananya sudah beda. Terusnya, Mel mengatakan Linda lah yang merencanakan Egy mengeksekusi Vina dan Eki, katanya. Hotman Paris unggah video teman Vina Cirebon kesurupan. Sebut nama Mel ikut pukul dan perkosa. Jadi ini sebetulnya gimana sih? Kalau untuk soal Mel yang bilang ada Linda di TKP, kan sudah diluruskan sama Mel sudah di itu bahwa bukan Linda yang kesurupan atau bukan Linda yang diposting di Hotman Paris itu. Mel kan sudah seperti berarti itu. Ada Linda lain. Mungkin. Mungkin. Makanya itu kan yang harus menjadi PR ya kuasa hukum dan kepolisian. Tapi kan memang sudah bilang bahwa bukan Linda yang kesurupan, bukan Linda aku, sudah diperjelas banget sama Mel di situ. Seperti itu. Oke, tapi waktu kamu kesurupan terakhir justru bilang bahwa Mel yang ikut pukul dan perkosa katanya. Iya, nggak tahu. Katanya posisinya kan aku tidak sadar. Iya. Oke, jadi ini sebetulnya penasaran nih Mel ini kenapa namanya ikut seret-seret gitu kan ya. Mel ini laki lah ya. Justru kan malah dia tuh tidak ada hubungan apa-apa sebelumnya, dia sendiri kan yang muncul ke publik. Oke. Iya.
Dia sendiri kan yang muncul ke publik. Iya, tiba-tiba ngomong. Iya. Oke, Linda, terima kasih banyak. Iya, iya Mas. Ya, semoga ini ya segala sesuatu kasus ini bisa segera terbuka dengan terang benderang. Amin. Iya, iya. Amin ya robbal alamin. Dan kalau memang benar Vina bisa berkomunikasi dengan kamu, ya segala macam informasi apa ya kamu kasih aja ke polisi. Untuk saat ini sih dia Atau cuma ke kuasa minta hukum. ditahlilin. Ditahlilin Minta katanya. didoain ya mah. Ah. Selama beberapa hari ini udah dapat 3 hari kalau nggak salah. Iya. Dia nangis itu minta ditahlilin. Oke. Dia bilang yang bisa ungkap semuanya ini hanya doa ibu dan bapaknya. Oh gitu. Jadi dia yakin bisa, dia pengen ini terungkap jelas. berarti. Ya maunya didoain betul-betul, ditirakatin kalau Iya, kata orang iya, Cirebon iya, itu iya. minta ditirakatin sama Oke. ibunya terutama sama orang tuanya. Terus minta ditahlilin aja. Oke. Oke. Kita doakan mudah-mudahan tenang almarhum. Iya. Ya, terlepas dari semua itu silakan kasih komentar. Tapi ya selayaknya komentar ini komentar yang masih mengikuti norma-norma dan etika-etika. Kalau tidak sesuai dengan keinginan apa yang ada di pikiran kalian, ya jangan marah-marah. Jangan ngomel-ngomel. Karena yang kita coba terus telusuri adalah fakta-fakta persidangan dan bukti-bukti yang akan terus kita cari. Ya apapun kita akan ungkapkan. Tapi saya tidak mau menyimpulkan, belum mau menyimpulkan siapa yang salah, ini yang salah, enggak. Kita coba mengamati saja. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ya. Linda, salam buat keluarga. Ibu terima kasih. Om terima kasih. Siap. Ya. Ya, terima kasih Bu, di luar banyak banget warga nih. Ya, ya, ya. Bisa saya mau kampanye. Saya boleh, mau boleh. nyalon Bupati Cirebon ya kan. Iya, boleh. Ya, wali kota ya. Wali kota apa? Mudah-mudahan. Gubernur Jawa Barat. Oh, Kang Deddy tuh ya. Kang Deddy udah. Ya, saya wakil lah, saya wakil Iya, gitu. iya. Ya, tadi sore kesini ya. Iya. Oh, bilangin Kang Deddy saya wakilnya deh. Kang Deddy itu gubernurnya ya. Harusnya sekretaris lah nanti ya. Ya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi